Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Maulana dengan NIM 2410911320017 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024 dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari muskuloskeletal, regiotorakis, dan membris superioris, dan juga membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi sistem dari muskuloskeletal. Baik, pertama-tama sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal ini dia adalah dua kata yang digabungkan yang berasal dari bahasa Latin. Nah, yang pertama itu adalah kata musculus yang berarti otot. Lalu ada skeletum yang berarti kerangka atau tulang. Baik, selanjutnya adalah muskuloskeletal secara jelas, secara lengkap itu adalah istilah yang merujuk pada sistem muskuloskeletal dalam tubuh manusia, yaitu sistem yang terdiri dari otot atau muskulus, tulang atau skeleton, sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lainnya. Nah, sistem ini memiliki fungsi untuk memberikan bentuk tubuh, pergerakan, dan juga melindungi organ-organ vital di dalamnya. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah regiotorakis. Nah, seperti muskuloskeletalnya lainnya, regiotorakis ini juga berasal dari bahasa Latin, teman-teman. Yang pertama adalah regio yang berarti daerah atau wilayah. Nah, yang kedua adalah torakis, yaitu dada atau juga bisa disebut sebagai toraks. Nah, regiotorakis ini dia merujuk kepada wilayah dada di dalam anatomi tubuh manusia. Nah, daerah ini tuh mencakup sternum atau tulang dada, kosta atau tulang rusuk, serta otot dan organ dalam seperti paru-paru dan jantung. Itu organ yang ada di dalam regiotorakis ini. Nah, untuk regiotorakis ini dia terbagi atas 4. Yang pertama adalah regio praesternalis yang berada di atas sternum. Lalu ada regio pectoralis yang berada di sekitar otot dada besar. Lalu ada regio axillaris yang berada di dekat ketiak, dan ada regio mamaria yang berada di sekitar payudara. Oke, kita langsung saja. Nah, ini kita masuk ke regio toraks untuk bagian otot atau muskulo atau muscle-nya. Nah, yang di bagian atas ini dia ada musculosternocleidomastoideus dan ada tendon. Musculo pectoralis major dan pars clavicularis, musculo intercostalis internus berada di interkostal. Lalu ada musculo deltoideus, lalu musculus coracobrachialis, dia ada di dekat ketiak di bahu bagian dalam. Lalu ada musculo biceps brachii dan caput brief. Jadi ini sudah masuk ke regio untuk lengan bagian atas. Lalu ada musculus pectoralis major dan musculus minor, dia ada di dalam sini. Lalu ada costa 3 karena costa 3. Lalu ada musculus latissimus dorsi di bagian sini dan musculus serratus anterior untuk yang 3 ini. Lalu di sebelah sini ada musculus sternalis, dan di sini di bagian sini ada musculus subclavius karena dia merupakan otot yang berada di tulang clavicula. Lalu ada vena axillaris yang biru ini. Lalu ada musculus pectoralis minor yang seperti yang di sini. Ini. Lalu ada plexus brachialis ini dan pars infraclavicularis. Nah, ini ada arteri axillaris karena ada venanya dan ada arterinya. Nah, untuk keseluruhan ini dia namanya musculus serratus anterior. Selanjutnya untuk di sini ini adalah musculus pectoralis major. Nah, ini sudah masuk ke regio abdomen. Sebenarnya ada namanya musculus obliquus externus abdominis. Nah, yang ini yang kecil ini namanya musculus pectoralis major, sama seperti yang ini. Baik, selanjutnya di POV yang lain untuk otot pada dinding toraks, ini bagian dalamnya itu yang merah-merah ini namanya adalah musculus serratus anterior. Lalu yang di bagian luarnya sedikit seperti dinding ini adalah musculus serratus anterior atau fascia.
Dan bagian dalam ini musculus intercostalis internus karena dia di dalam, lalu musculus intercostalis externus karena dia di bagian luarnya. Dan ini adalah kosta 9 yang seperti sponge ini. Lalu ada cutis dan tela subcutanea yang ini. Fascia thoracica externa ada kosta 10 yang seperti sponge juga. Nah, untuk yang bagian sini ini ada di mana nih? Dia ada di bagian sini ya. Nah, ini adalah kosta 8, bentuknya seperti sponge juga. Lalu ada vena intercostalis posterior, arteri intercostalis posterior, dan intercostalis T8. Pulmo ini paru-paru, dan ini pleura visceralis pulmonalis. Ini sudah masuk ke paru-paru sebenarnya. Pleura parietalis, fascia endothoracica, interna, pleura diafragmatik ini juga sudah masuk ke regio abdomen. Ada hepar dan lain-lain. Nah, ini untuk dinding posterior rongga toraks. Nah, yang di sini ini dia di bagian sini, bagian dekstra tubuh ya, kanan. Sini ada musculus scalenus posterior, musculus scalenus medius, dan anteriornya ada 3 scalenus. Lalu di sini ada membrana intercostalis interna, dia selaput menutupi intercostalis interna, makanya seperti ada jaring-jaring gitu. Intercostalis interni yang 2 ini, dan ligamen longitudinal anterius yang ini. Nah, sebelah sini ada tuberculum anterius, ini nyambung sama tulang belakang vertebra cervicalis, dan musculus scalenus anterior, musculus longus coli yang di sini. Nah, untuk tulang ini juga ditutupi oleh membrana intercostalis interna, dan untuk 3 ini adalah intercostalis externi, lalu yang ini interninya. Selanjutnya adalah dinding anterior rongga toraks, dia di bagian depannya lagi. Ada yang namanya musculus sternohyoideus yang ini. Kalau cartilago costalis di tulang rawan yang pertama untuk bagian tulang rusuk. Lalu ada manubrium sterni yang ini, intercostalis interni, transversus thoracis. Nah, ini yang seperti apa ya, serat jeruk. Ada musculus sternothyroideus. Nah, ada corpus sterni yang di tengah ini, diafragma, centrum tandium, foramen venae cavae, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita ke regiotorakis yang bagian rangka atau skeletalnya. Nah, di sini itu yang pertama untuk bagian depan itu ada apertura thoracis superior yang 2 ini, lalu ada angulus sterni, articulationes sternocostal yang 2 ini, lalu articulationes costochondales. Ini cartilago costalisnya. Nah, ini yang interer chondrales, dia seperti menggantung gitu. Cartilago costalis juga, arcus costalis, spatium, dia jarak antara dua ini namanya spatium intercostal. Lalu apertura thoracis inferior yang 2 ini. Nah, ini yang sudah masuk ke regio pelvis, ada promontorium, articulatio sacroiliaca, ini ada osteosacrum dan tulang panggul lainnya. Nah, ini untuk pelvic, dan ini untuk pubis kemaluan. Ini bagian vertebra bagian belakangnya. Atlas, ini leher bagian atas nyambung sama otak sampai ke bawah. Ini aksis vertebra cervicalis. Lalu untuk ini sampai sini namanya costae verae, ada 7. Lalu costae spuriae sampai dari 8 sampai 12 karena kita punya 12 pasang. Nah, ini yang ujung ini namanya articulatio lumbosacralis, ini osteosacrum, osteococcyx,
Osteococcigis sacrococcigi. Nah, selanjutnya kita ke Regium membri superioris. Nah, apa sih membri superioris ini? Ini adalah istilah dalam anatomi yang merujuk pada anggota tubuh bagian atas manusia, yaitu lengan dan semua bagiannya. Nah, fungsi utamanya itu adalah pergerakan, manipulasi objek, serta aktivitas motorik yang halus. Pergerakan ini dikendalikan oleh otot-otot yang dipersarafi oleh plexus brachialis yang mencakup saraf utama, contohnya seperti neuromedianus, neuroulnaris, neuroradialis, neuromusculocutanus, dan neuroaxillaris. Nah, membri superior ini menjurus kepada yang pertama bagian bahu. Yang bagian bahu itu di dalamnya ada clavicula, scapula, lalu ada lengan atas atau brachium yang ada namanya humerus. Lalu ada lengan bawah yakni antebrachium yang dalamnya ada radius ulna, dan ada regio tangan atau regio manus, yaitu pergelangan tangan itu namanya carpals, metacarpals, dan phalanges. Masih membahas mengenai regio membri superior yakni ekstremitas atas, dan ini akan bahas tulang di bagian ekstremitas atas. Nah, di bagian tulang ekstremitas atas ini yang pertama itu ada tulang bahu. Tulang bahu itu disebut juga sebagai cingulum pectoral. Nah, di dalam cingulum pectoral ini dia terdapat clavicula atau tulang selangka. Dia ini menghubungkan sternum dengan scapula. Lalu bawahnya ada scapula. Nah, ini scapula. Nah, scapula ini merupakan tulang belikat yang adalah tempat perlekatan dari otot-otot bahu. Di bawahnya adalah bagian tulang lengan atas atau brachium. Nah, di brachium ini terdapat humerus. Nah, humerus ini adalah tulang panjang utama lengan atas yang berartikulasi dengan scapula di bahu dan juga dengan radius ulna di siku. Yaitu di sebelahnya itu adalah aksis corpus humeri. Nah, di bagian bawah adalah tulang lengan bawah atau antebrachium. Nah, di antebrachium ini terdapat radius dan ulna tadi. Nah, untuk radius ini dia tuh terletak di sisi lateral dari jempol dan bergerak dalam supinasi dan rotasi. Ini ada sudutnya. Lalu ada ulna, dia bergerak di sisi medial dari kelingking dan lebih besar di proksimalnya. Lalu selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan dan tangan. Nah, di tulang pergelangan tangan dan tangan ini ada namanya ossa carpi atau tulang karpan yang berjumlah 8 buah. Nah, tulang-tulang ossa carpi ini atau carpus ossa carpi ini dia merupakan tulang-tulang kecil di pergelangan tangan ini. Lalu ada yang namanya ossa metacarpi, yaitu tulang metakarpal yang berjumlah 5 buah. Dia ini membentuk telapak tangan. Lalu selanjutnya adalah ossa digitorum manus. Nah, dia ini merupakan tulang phalanx yang berjumlah 14 buah yang nantinya akan membentuk jari-jari tangan yang ini. Nah, masing-masing itu punya namanya sendiri. Ini untuk lebih jelasnya di bagian anterior. Nah, ini untuk bagian di tulang clavicula itu ada ekstremitas sacromialis, tuberculum conoideum, corpus claviculae, dan ekstremitas sternalis, dan seterusnya. Untuk ini adalah untuk scapula. Dia lebih banyak nama-namanya. Incisura scapulae, margo superior, angulus superior, fossa supranitae, dan lain-lain. Ini juga bagian dari scapula. Selanjutnya ini humerus, tulang panjang di sisi lengan atas. Nah, untuk bagian atasnya ini, bagian kepala ini namanya caput humeri, kepala dari tulang humerus. Lalu bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya ini ada tulang humerus yang lebih lagi untuk bagian kaputnya, terdiri atas sulcus intertubercularis, tuberculum minus, column anatomicum, caput humeri. Nah, di antara ini ada otaknya menempel. Ini untuk ulna. Ini adalah radius. Lalu ini adalah tulang-tulang tangan yang membentuk kerangka telapak tangan atau ossa manus. Nah,
muskulonya atau bagian otot-otot dari ekstremitas atas. Nah, di sini yang pertama ada otot bahu atau musculus deltoideus. Yang ini dia fungsinya adalah mengangkat lengan ke berbagai arah. Lalu yang kedua adalah musculus pectoralis major. Nah, untuk otot lengan bawahnya di sini yang pertama ada otot flexor atau anterior, dia meliputi musculus flexor carpi radialis yang ini, lalu musculus flexor carpis urnalis dan ini flexor digitorum profundus juga, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah otot ekstensor atau posterior. Nah, yang untuk posterior ini meliputi ekstensor carpi radialis. Untuk vaskularisasi di muskuloskeletal ini, dia mengacu pada suplai darah ke otot, tulang, dan struktur terkait dalam sistem muskuloskeletal. Nah, proses ini tentunya melibatkan jaringan pembuluh darah, contohnya seperti arteri, vena, dan juga kapiler, yang memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot serta tulang untuk membuang limbah metaboliknya. Aspek pentingnya dari vaskularisasi muskuloskeletal itu yang pertama ada arteri utama. Nah, arteri utama ini dia memiliki tanggung jawab untuk mengalirkan darah kaya oksigen ke otot dan tulang. Contohnya itu seperti arteri femoralis yang memvaskularisasi otot paha. Lalu ada arteri brachialis yang memvaskularisasi otot lengan atas. Lalu ada arteri vertebralis yang memvaskularisasi otot leher dan tulang belakang. Selanjutnya adalah jaringan kapiler. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dengan vena, yang memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah metabolik di jaringan otot dan juga tulang. Selanjutnya adalah vena. Nah, vena ini dia berperan untuk mengembalikan darah yang telah digunakan kembali ke dalam jantung. Contohnya itu kayak vena savena magna, dia itu mengembalikan darah dari tungkai bawah. Lalu ada vena basilica dan vena cephalica, dia ini mengembalikan darah dari lengan. Nah, selain itu juga sebenarnya untuk vaskulari pada otot dan tulang itu juga ada teman-teman. Yang pertama adalah untuk otot rangka. Dia ini memiliki suplai darah yang kaya karena metabolisme yang tinggi. Nah, vaskularisasi ini penting untuk penyembuhan cedera dan pemulihan setelah aktivitas fisik yang berat. Nah, untuk yang bagian tulang sendiri, tulang ini memiliki suplai darah yang melalui arteri periostel yang bertugas untuk memvaskularisasi permukaan luar tulang, dan arteri nutrisi yang memvaskularisasi bagian dalam tulang. Nah, jika suplai darah ini terganggu, misalnya terjadi misalnya akibat cedera atau penyakit lah, dapat terjadi yang namanya iskemia atau kekurangan oksigen yang menyebabkan nyeri, kelemahan otot, dan bahkan nekrosis jaringan. Selanjutnya, aspek penting yang terakhir adalah adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologis ini merupakan perubahan fungsi tubuh yang terjadi sebagai respon terhadap lingkungan atau kondisi tertentu. Nah, adaptasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem tubuh dan mempertahankan homeostasis. Nah, kalau dalam muskuloskeletal, adaptasi fisiologis ini fungsinya untuk meningkatkan massa otot dan juga kekuatan tulang akibat latihan beban yang berat. Adalah inervasi. Nah, inervasi dalam sistem muskuloskeletal ini dia mengacu pada suplai saraf yang mengontrol otot rangka, sendi, dan juga struktur terkait dalam sistem muskuloskeletal tentunya. Sistem ini terutama diinversi oleh saraf somatik atau volunteer dan saraf otonom atau involunteer yang bekerja sama untuk memungkinkan gerakan dan menjaga fungsi jaringan. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih saraf somatik dan saraf otonom. Nah, saraf somatif itu merupakan saraf yang mengontrol gerakan sadar atau volunteer pada suatu otot rangka. Dia ini membawa informasi sensorik dari kulit, otot, dan sendi ke sistem saraf pusat atau SPP. Nah, dia ini bersifat satu neuron, yang artinya impuls dari otak atau sumsum tulang belakang itu langsung dikirim ke otot tanpa melewati ganglion. Nah, contoh kerja saraf somatik itu menggerakkan tangan saat menulis, melangkah kaki saat berjalan,
berjalan, merasakan suhu panas, dan menyentuh benda hangat. Nah, sedangkan saraf otonom atau involunter ini dia itu mengontrol fungsi tubuh yang nggak disadari dan atau involunter. Contohnya itu seperti detak jantung, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Nah, untuk saraf otonom ini dia terbagi menjadi dua sistem utama lagi. Ini saraf simpatik atau fight for fight, respon saat stres, itu meningkatkan detak jantung, melebarkan pupil, menghambat pencernaan. Lalu untuk saraf parasimpatik itu dia rest and digest atau respon saat rileks. Nah, dia ini fungsinya adalah memperlambat detak jantung, mengecilkan pupil, dan merangsang pencernaan. Itu kebalikan lah pokoknya dari yang saraf simpatik tadi. Nah, untuk yang saraf otonom ini dia bersifat dua neuron, artinya simpulnya itu melewati impulsnya itu melewati yang namanya ganglion sebelum mencapai organ target. Nah, contoh kerja dari saraf otonom itu saat jantung tetap berdetak meskipun kita tuh tidak menyadarinya. Lalu tubuh mengeluarkan keringat saat kepanasan, lalu juga perut tetap mencerna makanan tanpa kita memikirkan. Nah, kembali ke inervasi. Nah, di inervasi ini juga sebenarnya ada yang namanya dua komponen utama, itu saraf motorik atau efferent. Ini membawa impuls dari sistem saraf pusat ke otot rangka. Contohnya itu seperti saraf medianus dan saraf femoralis. Lalu yang kedua adalah saraf sensorik atau efferent. Ini mengirim informasi sensorik dari otot, sendi, dan kulit ke otak. Contohnya itu seperti saraf ulnaris dan saraf ischiadicus. Nah, lalu ada juga yang namanya saraf campuran. Ternyata teman-temannya itu ini mengandung serabut motorik dan sensorik secara bersamaan sekaligus gitu, jadi campuran. Contohnya itu ada di saraf radialis. Nah, jalur inervasi dalam muskuloskeletal itu yang pertama adalah plexus saraf. Ini kumpulan saraf serabut yang bercabang dan mendistribusikan inervasi ke berbagai bagian tubuh. Yang A itu ada plexus brachialis, ini mengontrol otot-otot ekstremitas atas. Lalu yang B ada plexus lumbosacralis, yang ini mengontrol otot-otot ekstremitas. Lalu ada propriosepsi, yang ini adalah sensor mekanik khusus di otot, tendon, dan juga sendi yang memberikan informasi tentang posisi dan gerakan tubuh. Nah, gangguan dari inersi muskuloskeletal ini yang pertama itu ada paralisis. Nah, paralisis ini adalah keadaan dimana hilangnya fungsi motorik, misalnya pada cedera saraf spinalis. Lalu adalah neuropati, kerusakan saraf perifer yang menyebabkan kelemahan, nyeri, atau mati rasa. Itu biasa kita sebut sebagai kesemutan lah ya, neuropati. Lalu ada spastisitas, ini merupakan kontraksi otot yang berlebihan akibat gangguan saraf pusat. Nah, inervasi ini tentunya sangat penting untuk pergerakan, keseimbangan, dan juga koordinasi tubuh secara keseluruhan. Nah, di inervasi ini ada yang namanya inervasi otot, inervasi tulang dan sendi, lalu dan ada inervasi otonom. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.